الله أكبر الله أكبر الله mata hati lahal hukmu, dia yang memberikan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس أرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-55. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. An-nuru lahul kashfu, cahaya, lahul kashfu, ia menerangi, wal basiratu lahal hukmu, dan basirah, mata hati, lahal hukmu, dia memberikan hukum atau menentukan, wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati ia kemudian menerima atau menolak. Nah, ini hikmah yang ke-55 ini adalah kesimpulan atau penutup daripada dua hikmah sebelumnya, yaitu tentang cahaya. Cahaya ini maksudkan di sini, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, adalah cahaya dari Allah. Cahaya yang Allah letakkan pada setiap ruh manusia. Dari awal Allah ciptakan ruh itu, sebagaimana Allah katakan kepada ruh setelah semua ruh diciptakan, termasuk ruh kita, Allah tanyakan serentak kepada semua ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, semua ruh menjawab saat di alam ruh dulu, qalu bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Itulah cahaya. Jadi cahaya ma'rifah, cahaya ma'rifah, cahaya itu Allah letakkan pada seluruh ruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan cahaya itu Allah letakkan pada seluruh makhluk, ya, sebagaimana ayat yang kita bacakan sebelumnya juga, Allahu nurus samawati wal ard.
Allah itu sumber pemberi cahaya. As-samawati wal ard, kepada seluruh langit-langit beserta isinya, wal ard, dan bumi beserta isinya. Jadi semua mendapatkan cahaya Allah. Tidak ada yang tidak mendapatkan cahaya Allah. Cuman kalau selain manusia dan jin, mereka terus hidup dalam cahaya tersebut dengan berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu di alam ini, pohon, hewan, semuanya, melainkan senantiasa bertasbih mensucikan Allah tanpa henti-henti dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Namun manusia agak berbeda dengan selainnya, makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain dia cukup dengan cahaya, dengan itu kemudian dia bermakrifah kepada Allah dan senantiasa mengingat Allah dengan tadi tasbih. Tapi kalau manusia, dia punya unsur lain yang membuat kadang-kadang cahaya ini direalisasikan atau tidak direalisasikan. Jadi kemarin hikmah yang sebelum ini, kalau cahaya ini direalisasikan tentu dengan ketaatan kepada Allah, maka cahaya ini akan semakin terang. Tapi kalau cahaya ini tidak direalisasikan, tapi dihadapkan dengan nafsu, lebih diunggulkan nafsu, maka cahaya ini akan redup dan menjadi zulmah, gelap. Nah, ini keterangan tentang cahaya yang dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Kemudian basirah, di cahaya ini dia menerangi seperti lampu kendaraan, dia menerangi, dia kasih tahu mana di depan yang jalan itu bolong atau tidak bolong, mana jalan itu rusak atau tidak rusak. Dia kasih tahu aja, dia kasih nampak aja. Kemudian setelah ada cahaya, basirah. Basirah itu mata hati. Itu basirah. Mata hati lahal hukmu, dia yang memberikan hukum. Makna memberikan hukum seperti tadi kita di malam hari berjalan dengan kendaraan yang punya lampu cahaya, kemudian dia menampakkan ini ada jalan rusak, jalan bagus, yang memberikan hukum bahwa ini jalan rusak, kalau tetap lewat maka akan berakibat negatif untuk kendaraan. Itu basirah. Ini perbuatan A, ini perbuatan B. Kalau kita lakukan yang menampakkan mana A mana B, itu cahaya dari Allah. Kemudian yang menjelaskan A ini efek bahayanya apa, B ini efek bahayanya apa, ini efek baiknya apa, ini basirah namanya, mata hati. Nah, udah nampak dan udah jelas ini buruk efeknya apa, ini baik efeknya apa. Langkah selanjutnya al-qalbu, hati, dia yang mengambil keputusan nanti di ujung, apakah tetap melakukan perbuatan A tadi atau tidak melakukannya, apakah tetap melakukan perbuatan B tadi atau dia tidak melakukannya. Nah, kita contohkan kemarin seperti korupsi misalnya. Tidak ada koruptor yang tidak tahu perbuatan korupsi itu tidak baik, tidak ada.
Pencuri, tidak ada orang pencuri yang tidak tahu perbuatan mencuri itu tidak baik, tidak ada. Pencuri tahu bahwa perbuatan mencuri itu perbuatan tidak baik. Siapa yang kasih tahu dia? Cahaya yang dititipkan oleh Allah dalam diri dia. Tidak ada koruptor yang tidak tahu efek buruk daripada korupsi. Dia tahu. Bagaimana cara dia tahu efeknya? Basirah dalam dirinya. Kalau saya korupsi akan begini, merugikan negara, merugikan diri sendiri. Kalau ditangkap, nama keluarga hancur, ya, berantakan semuanya. Itu basirah, mata hati. Yang menyatakan ini tidak baik, efeknya begini, begini. Dan kalau dia buat baik, efeknya begini, hasilnya begini, itu basirah. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Tahu itu tidak baik, efeknya begini, tetap dia lakukan. Atau dia tahu perbuatan ini baik, efek baiknya begini, tapi tetap dia tidak lakukan. Keputusannya ada di hatinya. Al-qalbu lahul idbar wal iqbal. Lahul iqbal wal idbar. Keputusan di hati. Keputusan ujung itu di hati, bukan di akal. Akal itu dia mengolah data. Akal itu fungsinya bagaimana suatu keinginan bisa dicapai, itu baru dia akal. Tapi yang memutuskan ini harus dicapai, ini jangan, ini dilakukan, ini tidak, adalah hati manusia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ya'mahun. Masalah manusia itu, atau setiap manusia itu berbuat salah atau dia berbuat baik, itu keputusannya ada di hati. Hati yang masalahnya. Kalau kita tanya apakah dia tidak tahu itu tidak baik, kenapa dia lakukan? Dia tahu. Apakah dia tidak tahu itu baik, kenapa dia tidak lakukan? Dia tahu. Kalla bal rana ala qulubihim ya'mahun. Tapi mereka itu dibuat goncang oleh hatinya sendiri. Nah, Ibnu Ajibah mengumpamakan 3 instrumen ini dalam diri manusia ketika melakukan sesuatu, ya, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, au taqulu yuqbilu ala ma wa misalu dzalika, perumpamaan daripada hikmah ini, rajulun dakhala baitan mudliman fihi aqarib wa hayyat wa fihi sabaik dhahab wa fiddah fala yadri ma ya'khudhu wala ma yadhurru wala ma fihi naf'un wala dararun fa idza adkhala fihi misbahan ra'a ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu wa ma ya'manuhu wa ma yuhadhdhiruhu kadzalika qalbul mu'min al-'asi. Ya. Perumpamaan hikmah ini seperti seseorang yang memasuki suatu rumah atau bangunan mudliman yang gelap, fihi aqarib, yang mana dalam ruang tersebut ada aqarib, kalajengki, wahayat, dan ada ular berbisa. Wa fihi, tapi dalam ruangan yang gelap itu juga dia tidak nampak karena gelap. Selain ada ular berbisa, selain ada kalajengki dan hewan-hewan berbisa lainnya, fihi sabaik, tetapi di dalamnya juga ada batangan emas dan perak.
Ya, ada batangan emas dan perak. Fala yadri ma ya'khudhu wala ma yadhurru. Tentu ketika orang tadi masuk ke ruangan tersebut yang masih gelap, dia tidak tahu mana di dalamnya yang harus dia ambil, mana yang harus dia tinggalkan. Ada kalajengki, ular berbisa, limpan, ada emas, batangan emas yang banyak, batangan perak. Ruangan gelap, dia masuk, dia tidak tahu mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia tinggalkan. Wala ma fihi naf'un wala dararun. Dia tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang berikan mudarat, karena enggak nampak, gelap. Fa idza adkhala fihi misbah, tetapi begitu dia bawa masuk lampu ke dalam ruangan tersebut, maka nampaklah begitulah kita masuk ke dunia ini. Kalau kita masuk ke dunia ini tanpa bekal cahaya yang diberikan oleh Allah, maka kita enggak akan merasakan mana baik, mana buruk, mana nikmatnya berbuat baik, mana nikmatnya berbuat buruk, kalau tidak dikasih cahaya sama Allah. Tapi semua yang lahir ke dunia ini, jadi nanti tidak ada alasan di hari akhirat, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Semua sudah dititipkan, diletakkan cahaya. Begitu kita masuk ke dunia ini, seperti orang masuk ke dalam ruangan gelap tadi, bawa lampu, cahayanya sudah ada. Nah, ketika dia masukkan lampu cahaya tadi, maka nampaklah di dalamnya ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu wa ma ya'manuhu wa ma yuhdhiruhu. Nampaklah mana yang bermanfaat, ada emas, ada perak, wa ma yadurruhu, mana yang memberikan mudarat, ada kalajengki, ada ular berbisa, nampak. Wa ma ya'manuhu wa ma yuhadhiruhu, nampak. Oh, ini ada ular, ada emas. Yang pertama nampak dulu. Kemudian begitu nampak, ular berbisa, bahaya. Kalajengki, bahaya. Emas, nah, ini enggak bahaya. Nah, ini manfaat besar. Perak, ini manfaat besar. Siapa ya? Instrumen apa yang memberitahukan manusia ini ular berbahaya, ini kalajengki berbahaya, ini emas harus diambil, ini perak? Ini namanya basirah. Cahaya tadi hanya lampu saja sudah mulai nampak. Yang kemudian memutuskan mana bahaya, mana bermanfaat, itu basirah. Tapi itu belum ambil. Nah, setelah dia tahu, setelah nampak dan dia tahu mana bahaya, mana ada manfaat, tinggal berikutnya eksekusi. Yang mengeksekusi ini adalah hati manusia. Apakah dia ambil emas dan perak, atau dia ambil kalajengki dan ular berbisa? Tapi kata Allah dalam Al-Quran, sayangnya hati manusia inilah yang sering bermasalah. Maka pada ujungnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi sayangnya manusia lebih memilih dunia yang sedikit manfaatnya, bahkan banyak mudarat dan bahayanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat khairun, lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Nah, begitulah keputusan itu terjadi pada diri manusia. Maka ya, solusinya agar cahaya benar-benar berfungsi dengan baik dalam diri kita, agar basirah benar-benar berfungsi dengan baik dalam hati kita, dan agar hati benar-benar membawa kita kepada kebaikan. Ya. Jadi orang banyak berpikir hati, ya, banyak berpikir bahwa terjadi berbagai macam perbuatan buruk, maksiat, kriminal,
itu disebabkan oleh akalnya, kebodohannya, bukan. Hati. Ego itu datang dari hati. Gengsi itu dari hati. Tamak itu dari hati. Ingin terlihat lebih dari orang lain itu dari hati. Akal itu hanya perangkat untuk mencapai tujuan saja. Akal itu dia seperti pisau bermata dua. Mau dipakai untuk membangun peradaban, bisa. Mau dipakai untuk menghancurkan peradaban, bisa. Dia nggak ada target, dia kemana dibawa aja. Cuman dia itu tajam, ya. Itu hadiah terbaik Allah kepada manusia. Tapi hati tadi, masalah rumah tangga, hati. Masalah karir, hati. Masalah sosial, hati. Jadi hal yang harus diperbaiki pada diri kita manusia adalah hati. Kalau cahaya memang sudah pasti, ya. Cahaya itu memang titipan Allah, dia nggak akan hilang, nggak akan hilang cahaya itu. Basirah demikian juga, basirah juga nggak akan hilang. Cuman dia basirah itu kalau di belakang waktu dibicara tentang basirah, dia kadang-kadang tajam, tapi kadang-kadang tumpul. Basirah itu kapan dia tajam? Ketika seorang hamba senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, maka mempertajam basirah dia. Bagaimana maksud mempertajam basirah dia? Ketika seorang hamba dalam ketaatan kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah, tajam basirahnya. Sekali saja dia lakukan perbuatan tidak baik atau maksiat, langsung berat dirinya. Itu tandanya basirahnya tajam, ya. Sekali dia buat maksiat, langsung tidak enak perasaannya, langsung susah. Ada orang yang ketika meninggalkan sholat, belum sholat dia nggak tenang, susah, gelisah. Itu basirahnya bagus. Ada orang malah bukan belum sholat dia susah, sudah begitu mau masuk waktu sholat dia mulai susah, harus cari masjid agar bisa sholat tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Berarti itu basirahnya tajam sekali itu, ya, itu tajam sekali basirahnya. Maka dalam kalangan sufi dikatakan basirah itu ketika sangat tajam sekali, sangat kuat sekali, dia bahkan bisa melihat sesuatu, mampu menerobos, ya, alam zahir. Nah, itu Allah berikan kalau orang sudah kuat basirahnya. Dia bukan hanya bisa melihat kekurangan dirinya, dia juga bisa melihat apa yang terjadi pada orang lain. Nah, kan ada itu ketika dipegang hati, dipegang dada kita, dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Itu ketika basirahnya itu kuat. Memang tingkat-tingkat yang udah amat dadago mana nyong apa basirah anak-anak haji, ya. Itu basirah. Tetapi ketika seseorang sudah sering tak solat, urang kebiasaan wayang, maka apa yang terjadi? Dia biasa saja. Mungkin merasa tidak enak, tapi dikit aja, karena udah biasa. Berarti itu basirahnya redup. Tapi ada, dia tahu tidak sholat itu dosa besar, itu masalah. Tapi karena sudah biasa, ya, itu basirahnya redup. Tapi dia nggak akan mati. Suatu saat kalau memang dia betul-betul ingin memperbaiki diri, basirahnya itu bisa diasah lagi. Seperti juga orang yang mencuri uang rakyat, demikian juga sudah biasa. Kalau orang nggak pernah
masuk dalam suramnya birokrasi, fee, markup harga, ya, berbagai macam permainan birokrasi yang intinya bagaimana cara bisa mengambil sebanyak-banyaknya, menguras sebanyak-banyaknya uang negara. Pak yang nak tarik saja, minta cara putar. Orang yang sudah terbiasa dengan hal itu, dia tahu itu salah, tapi nggak ada rasa apa-apa lagi, hambar sudah. Yang penting makin lei damang, apalagi pon ini banyak proyek-proyek ini, makin banyak masuk, makin banyak bisa dia dapatkan, makin happy dia. Apakah dia tidak tahu itu salah? Tahu, dia lebih tahu lagi daripada yang tidak melakukannya. Tapi kenapa dia lakukan? Karena basirahnya, dia itu sudah dianggap biasa. Bahkan bagi orang-orang seperti itu, yang mereka anggap aneh, orang yang tidak ambil. Misalnya kita sudah memudahkan jalan dia. Kita misalnya sebagai pedagang, dia ambil barang di kita dalam jumlah besar karena ada pengadaan, ya, dikasih kita sedikit fee, ya. Cuman bahasanya mulus sekali, uang kopi lah, ya, bahasanya bagus sekali. Kita tolak, enggak, saya enggak apa-apa, saya makan keringat saya aja, saya enggak mau makan keringat rakyat Indonesia, saya makan keringat saya saja, saya ambil untung barang saya enggak ambil. Pulang dia ke kawan-kawannya yang perti-perti itu, dia ngomong, aneh sekali orang tadi. Padahal yang aneh siapa? Dia selama ini yang main itu. Tapi karena dia sudah anggap biasa, justru orang yang tidak mau ambil, justru yang dianggap aneh. Ini manusia ketinggalan zaman ini, enggak modern. Yang modern yang ambil fee tadi, sudah biasa. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu, cuman basirahnya itu sudah sangat redup sekali. Tapi basirah itu tidak akan hilang. Artinya potensi dia berubah dan bertaubat kepada Allah itu ada. Tapi ingat, kalau dia terus menerus menyiksa diri dengan meredupkan basirah yang ada dalam dirinya, kalau sempat dia bertaubat, kalau dia tidak sempat bertaubat, meninggal, wafat, mati dalam keadaan basirahnya redup, maka ruhnya akan tersiksa sampai kemudian setelah dia mati tersiksa ruh. Itulah azab, baik di alam barzah maupun di akhirat nanti. Nah, itu basirah. Maka berusahalah untuk selalu menyenangkan basirah kita, ya. Demikian juga kemudian itu cahaya tadi, kemudian basirah. Jadi cahaya tetap ada, basirah tetap ada, cuman dia tinggal dihidupkan, diaktifkan dengan amal-amal taat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang paling berat dalam diri manusia itu adalah yang terakhir, yaitu hatinya. Al-qalbu, sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan hati dengan sebutan qalbun, arti qalbun yataqallab, berubah. Ini yang paling hebat. Nah, itulah pertarungan kita manusia dengan diri kita sendiri. Sedang enak-enak kita tentram, tenang, teduh, mendengar kajian, siap sholat subuh, siap berzikir, dah happy. Begitu keluar masjid, ketemu sama keadaan yang membuat kita emosi, ketemu sama orang yang membuat kita jengkel, ketemu keadaan yang tidak menyenangkan hati, berubah lagi hati kita. Nah, ini yang memang berat sekali. Nah, kalau untuk cahaya, untuk basirah, itu instrumen yang Allah berikan. Tinggal bagaimana kemudian dia bercahaya atau redup
Tapi kalau hati ini berat sekali. Kita saja sering kalah dengan hati kita. Ya. Kita saja kadang-kadang dibuat bingung dengan diri kita sendiri. Dan pertanyaan manusia paling besar sampai hari ini semua, yaitu tentang dirinya, yang kadang-kadang bisa dia kendalikan, yang kadang-kadang tidak bisa dia kendalikan. Maka karena beratnya persoalan hati ini, pertama harus minta bantuan Allah. Karena hati ini pemiliknya adalah Allah. Setingkat para rasul, jangankan setingkat kita, setingkat para rasul, setingkat para nabi, mereka minta bantuan Allah. Sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku. Ya. Nah, ini harus minta kepada Allah. Dalam doa kita minta ketetapan hati. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan engkau plesetkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah. Ya Allah, kami ingin teduh, tenang, tentram, nikmat dalam ibadah seperti subuh ini misalnya, nikmat salat subuh. Tetapkan kami dalam keadaan seperti ini, berikan kami istiqamah, jangan engkau plesetkan lagi ya Allah. Sudah keadaan seperti ini nikmat, jangan engkau bawa lagi saya ke lingkungan yang tidak baik, wahai Allah. Itu memang disuruh minta sama Allah. Dan itu tidak bisa kita menyombongkan diri. Tidak bisa kemudian saya dengan usaha saya, sekarang hati saya sudah tetap. Berarti itu dia sedang dalam masalah kalau dia ngomong seperti itu. Hanya Allah yang bisa menetapkan hati, baik menetapkan hati kita maupun hati orang lain yang mungkin tidak baik dengan kita. Hanya Allah, ya, pemilik hati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menetapkan hati adalah carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh. Seperti tadi kita katakan, kalau orang sudah hidup dalam komplotan, katakanlah seperti itu, yang tidak baik seperti tadi, dia akan menganggap biasa. Justru yang baik itu dianggap aneh. Carilah lingkungan yang baik. Seperti dalam hadis sahih Muslim itu tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang dan digenapkan 100 orang yang sudah dia bunuh. Dia datang kepada orang taat, orang saleh, dia tanya, adakah jalan taubat bagi saya sudah bunuh orang 99 orang. Kata ahli ibadah ini, dia mungkin ilmunya kurang, teman ahli ibadah, mendengar si pembunuh ini telah membunuh 99 orang, dia marah, dia benci, dia katakan tidak ada jalan taubat bagi orang seperti ini. Orang seperti apa kamu ini? Maka dia genapkan 100, dia bunuh si ahli ibadah itu. Karena banyak orang nggak bisa mendeteksi masalah apa pada laki-laki ini, kenapa dia membunuh sampai 100 orang ini. Siapa yang berhasil mendeteksi masalah dia? Orang berilmu, ahlul ilmi, ulama. Datang dia ke ulama, saya sudah bunuh 100 orang, saya ingin berubah, bagaimana caranya? Namanya ulama, ahli ilmu, ahli ma'rifah, tentu bisa mendeteksinya. Apa jawaban ahli ilmu ini, ulama ini? Seperti tadi, persoalannya hati. Jawabannya adalah, kamu diterima taubat, tapi kamu harus meninggalkan negerimu ini, karena ini negeri negeri buruk, orang-orang tidak baik di sini, lingkungannya jelek. Kamu harus berangkat ke tempat A, di sana ada orang-orang saleh, ke sanalah kamu pergi. Nah, maka untuk membetulkan hati, untuk menetapkan hati, butuh lingkungan yang baik. Kalau bahasa anak muda sekarang, hijrah. Kalau
misalnya tetap di lingkungan itu, tapi kemudian sudah mulai beribadah, sudah mulai ada amalan, tetap tidak, akan balik lagi. Cari lingkungan yang baik. Jadi itu yang pertama, meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah selalu, ditetapkan hati seperti doa-doa yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah cari lingkungan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعتمد أوصافه تحب تريد الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ما لنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سلنا واسمع بفضلك يا سبع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في
في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد